Salam sejahtera buat anak-anak kami dimanapun kalian berada. Harapan kami kalian tetap sehat. Dan hari ini kita memulai pelajaran kita, walaupun pelajaran kita melalui jarak jauh, tapi kita tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Ya, kita berdoa supaya keadaan ini cepat berlalu, kita kembali lagi dapat belajar seperti biasa. Sebelum memulai pelajaran kita, biasanya kita bernyanyi hati yang gembira. Hati yang gembira, haha, 2, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan telan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik dalam surga, kami puji dan kami muliakan Engkau Tuhan atas berkat dan pimpinan Tuhan. Kami dapat belajar lagi hari ini sebagaimana biasa. Tuhan, Engkau berkata-kata hari ini supaya pelajaran yang kami pelajari ini dapat kami pakai dalam kehidupan kami, dan kami menambah semangat dalam melaksanakan aktivitas kami setiap hari. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami hari ini. Tuhan, ampunkan kesalahan kami, agar berkat Tuhan tidak terhalang buat kami hari ini. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, hari ini kita memulai pelajaran kita dengan tema hidup beriman. Bab pertama, kamu ikuti di bukumu di sana, ada bab pertama itu dalam buku membangun nilai-nilai Kristiani, ya. Jadi kita lihat di sini judulnya hidup beriman, ya. Hidup beriman. Ya. Kita selalu berkata tentang iman. Apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, ya. Yang kita harapkan namun tidak kita lihat, itulah iman. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, kita buatkan contohnya. Kalau kita katakan aku punya iman, ya, aku rajin ke gereja, aku bernyanyi, ya, aku membawa Alkitab ke gereja, aku membawa nyanyian di gereja. Cukupkah sampai di situ dikatakan seorang itu beriman? Tidak cukup. Ya. Kalau tidak dilakukan, kalau tidak dipraktekkan, ya, walaupun belum tahu kita apa nanti hasil yang kita dapat, sesudah kita menolong, sesudah kita mempraktekkan iman kita, tapi kita yakin bahwa itu pasti diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya, ya, kita seorang remaja Kristen yang sudah punya iman, yang sudah berharap kepada Tuhan. Ya, kita praktekkan iman kita itu dengan cara bagaimana? Dengan cara menolong sesama kita. Misalnya memberikan sumbangan kepada teman-teman kita yang berada di dalam kesusahan. Misalnya terkena banjir di daerahnya, terkena gempa bumi di daerahnya, atau erupsi gunung di sekitarnya. Jadi ketika ada pertolongan meminta itu kepada kita, kita berikan dengan senang hati, dengan sukacita. Ya. Memang kita pun dalam kekurangan, tapi di dalam kekurangan kita itu kita dapat memberi, berarti itulah iman tadi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika kita memberi, maka Tuhan akan sudah memberikan lagi kepada kita nanti sesuai dengan iman kita. Yang tadi kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Belum kita lihat. Kita lihat contohnya Abraham. Ya. Abraham disebut bapa orang percaya, seorang yang beriman. Kenapa? Ketika Tuhan memanggil dia, pergilah ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Dia terus pergi. Kenapa? Karena ada imannya. Bukti imannya itu, dia yakin bahwa kemanapun dia nanti pergi, pasti Tuhan memberikan yang terbaik kepada dia. Buktinya nyata, Tuhan tetap menolong kehidupan Abraham. Nah, kehidupan kita juga begitu, ya. Kita bisa dapat menolong orang lain
kita bisa membantu orang lain bukan karena kelebihan kita, tapi di dalam kita kekurangan perjalanan kehidupan kita, kita bisa memberi. Itu baru dikatakan seorang yang beriman. Nah, jadi anak-anak kami sekalian, ya, perwujudan iman itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dia mempunyai ciri-ciri khusus dalam kehidupannya, dalam hubungannya dengan masyarakat, dalam caranya berbicara, dalam caranya bergaul dengan masyarakat, menunjukkan bahwa dia punya keyakinan yang teguh, punya iman yang teguh. Nampak dari perbuatannya, nampak dari tingkah lakunya, nampak dari bagaimana dia beribadah setiap saat. Ya. Jadi perjuangan untuk mengembangkan iman, membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan usaha yang terus-menerus. Ya. Tidak bisa aku punya iman hari ini saja memberi, besok tidak lagi. Ketika aku cukup, aku memberi, besok tidak lagi. Tidak. Ya. Perjuangan untuk mengembangkan iman membutuhkan kesabaran, ketekunan, usaha yang terus-menerus. Ya. Itu sebagai remaja-remaja Kristen. Ya. Jadi mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita punya iman, ya, bahwa kita itu bisa memberi pada saat kita kekurangan, bisa memberi pada saat kita berada di dalam hal-hal terpuruk sekalipun, ya. Karena kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kaya itu dapat memberikan balasan kepada kita, ya. Ya, jadi itulah tentang hidup beriman. Nah, itulah tema kita hari ini, hidup beriman. Ciri-ciri seorang beriman nampak dari sikap dan perbuatannya setiap hari. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah remaja yang beriman, yang selalu menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam penampilan kehidupan kita. Ya, inilah pelajaran kita untuk hari ini. Ya, maka iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi sampai di sini bimbingan tema kita hari ini untuk kamu semua anak-anak kami, supaya kamu lanjutkan pelajaran kamu di rumah. Lihat bukumu, kita menjawab soal pilihan pertanyaan nomor 4, ya, pertanyaan halaman 4, 1, 2, 3, dan halaman 6, 1, 2, 3, 4, 5. Menjawab pertanyaan. Berarti tugasmu ada 8 pertanyaan. Itu dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul, dikirim melalui WA yang sudah Ibu berikan kepada kamu masing-masing. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Banyak belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk dapat mempraktikkan iman percaya kami kepadamu dengan menunjukkan kepada sesama kami bahwa kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap memberikan yang terbaik kepada kami, dan kami dapat memberi di dalam kekurangan kami, bahwa kami pasti menang di dalam Engkau. Berkati kehidupan kami, agar senantiasa kehidupan kami menjadi berkat bagi semua orang. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.